Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gardo Vito, jurusan manajemen. Saya akan menjelaskan meresum materi pengantar bisnis dari pertemuan 9 sampai 15. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai adalah kumpulan manfaat atau utility yang dapat diberikan oleh suatu produk atau barang dan jasa, atau dengan kata lain produk memiliki kegunaan. Nilai terbagi dua, yaitu dari nilai dari perspektif konsumen dan nilai dari perspektif perusahaan. Di sini menjelaskan perbedaannya itu yang dari perspektif konsumen, suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Sedangkan dari perspektif perusahaan, nilai dari selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap input, yaitu cara perusahaan memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang dapat diciptakan. Tahap kedua yaitu tahap proses. Setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan memproses pengubahan input menjadi output barang dan jasa. Yang ketiga yaitu tahap output. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan konsumen. Yang keempat yaitu tahap output. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Tahap proses hingga output di atas di sini termasuk dalam konsep rantai nilai diperkenalkan oleh Michael A. Porter. Rantai nilai didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Pada rantai ada nilai yang pertama inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, and service. Dan kegiatan pendukung lainnya yaitu kegiatan primer yaitu human research, management, dan technological development. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, dari adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang terakhir, yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Etika bisnis di fungsi perusahaannya ada etika bisnis di bidang akuntansi, ada di bidang keuangan, ada di bidang produksi dan pemasaran, dan di sistem informasi. Faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis yaitu yang pertama mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, dan yang keempat pertentangan etika lintas budaya. Setelah saya menjelaskan nilai etika bisnis, saya akan menjelaskan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab yaitu memiliki kata responsibility.
yaitu terdiri dari dua kata, ada response dan ability, yaitu mempunyai dua kata yang berbeda, yaitu tanggapan dan kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Di sini jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Tujuannya yang pertama, perusahaan untuk mendapatkan laba, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman. Kalau tanggung jawab hukum, yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Kalau tanggung jawab sosial, perusahaan adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab sosial memiliki manfaat, yaitu kalau manfaatnya berbagi tiga, yaitu bagi perusahaan, ada manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi pemerintah. Di sini bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakatnya, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dan dalam situasi win-win solution. Manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 4, ada planning, organizing, leading, directing, controlling. Yang pertama saya akan menjelaskan planning, yaitu suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua yaitu analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai, yang ketiga menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Yang kedua yaitu organizing, yaitu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada leading directing, yaitu merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang terakhir, controlling, yaitu bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Tujuannya apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Kalau peranan manajerialnya, yang pertama di sini ada tiga peran. Yang pertama, peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal inilah munculnya peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal terdiri dari figurehead, leader, liaison. Dan yang kedua yaitu peran informasi. Peran informasi itu meliputi dari monitor, disseminator, spokesperson, dan yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan, yaitu meliputi dari entrepreneur, disturbance handler, dan resource allocator. Keterampilan dan keahlian manajerial. Yang pertama itu keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contohnya, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Yang kedua ada keterampilan interpersonal atau disebut human skill, yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Yang ketiga ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi.
Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi, dan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Sini ada visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Dengan misi yaitu dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Perencanaan dimulai dengan menjawab what, why, where, dan when. Dan terakhir yaitu who dan how. Di sini 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan, yaitu proses, fungsi manajemen, pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan yaitu mengarah organisasi, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi efisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaannya yaitu yang pertama ada faktual dan realistis, yang kedua ada logis dan rasional, yang ketiga ada fleksibel, yang keempat ada komitmen, yang kelima ada komprehensif. Ya, perencanaan mempunyai tahap, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, menentukan keadaan sekarang atau saat ini atau yang sedang terjadi, dan yang ketiga ada mengembangkan rencana kegiatan dan identifikasi kemudahan dan hambatan. Proses perencanaan melibatkan elemen penting yaitu tujuan. Yang kedua yaitu di sini tujuan dibedakan lagi menjadi 2, menjadi 3. Ada berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, dan berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Dari berdasarkan jumlah yaitu ada 2, ada tujuan tunggal dan banyak tujuan. Yang kedua yaitu berdasarkan kejelasan, yaitu tujuan yang dinyatakan, tujuan yang aktual. Yang berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian yaitu tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional yaitu fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lain. Desain organisasional yaitu merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Kalau struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dan karyawan. Pengorganisasian memiliki proses, yaitu yang pertama pembagian kerja. Tahap pertama dalam proses pengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja atau workload menjadi tugas-tugas dan secara logis dapat dikerjakan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada pengembangan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Yang keempat ada pengisian jabatan
Setelah terbentuk, tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kelima ada pengkoordinasian, yaitu proses mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar seluruh kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yang pertama lingkungan organisasi, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan leadership. Nah, itu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarah atau directing dan mempengaruhi influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Penggunaan kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan yang pertama ada reward power, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua ada coercive power, yaitu kekuatan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang sah muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu ada expert power dan referent power. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Unsur-unsur motivasi yaitu ada upaya, ada tujuan organisasional, dan kebutuhan. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator dengan receiver. Kategori komunikasi ada komunikasi informatif, ada komunikasi rekreatif, dan komunikasi persuasif. Kategori komunikasi yang terkait dengan struktur organisasi yaitu ada downward communication, ada upward communication, ada lateral communication, dan diagonal communication. Ada syarat-syarat agar kewenangan efektif, yaitu yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan dan dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Yang keempat, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis kewenangan terdiri dari kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Kewenangan lini itu mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua ada kewenangan staf, mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Yang terakhir ada kewenangan fungsional, mereka yang berada di dalam bagian tertentu memiliki kewenangan lini dan staf, namun dikarenakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dengan bagian lainnya. Pelimpahan wewenang atau delegasi, yaitu proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi.
dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang yaitu yang pertama memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Ini yang terakhir, teknologi digital yang dilihat dari pengoperasiannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer. Komunikasi digital merupakan jenis komunikasi yang mengandalkan penggunaan teknologi sebagai saluran komunikasi digital seperti email, panggilan telepon, konferensi video, dan banyak jenis pesan instan lainnya. Manfaat dari teknologi digital dalam komunikasi bisnis yaitu memudahkan komunikasi, mendapatkan informasi lebih cepat, berbagi informasi lebih mudah sebagai media jejaring sosial, yaitu memenang kreativitas, dan yang terakhir menyimpan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.